Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa yang ada di studio maupun yang ada di rumah. Jumpa lagi bersama saya Putri Nabila dalam acara kesayangan kita. Apalagi kalau bukan pasti bisa. Selama 30 menit ke depan saya akan menemani Anda tentunya dengan tema-tema yang sangat menarik untuk kita bahas. Dan tema kita pada pertemuan kali ini yaitu membahas tentang lingkungan. Gunung bukan tempat sampah. Seperti yang sudah kita ketahui dan kita juga bisa saksikan sekarang bahwa gunung bukan hanya sekedar sebatas keindahan alam saja, tetapi gunung juga sekarang merupakan tempat wisata yang banyak dikunjungi oleh siapapun dan dimanapun. Mendaki gunung bukan hanya dilakukan oleh seorang pria saja, tetapi juga kaum wanita. Terlepas dari beberapa hal tadi, masih banyak pendaki yang tidak sadar akan kepentingan lingkungan, seperti membuang sampah sembarangan saat di gunung. Di Indonesia sendiri masih banyak komunitas-komunitas yang masih peduli akan kebersihan lingkungan. Nah, sekarang kita sudah kedatangan bintang tamu kita dari komunitas Tarpala. Mas Iqbal, selamat siang Mas. Selamat siang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sibuk apa sekarang Mas? Sibuk ya kuliah. Masih kuliah Masih berarti kuliah, ya? iya. Seperti yang saya katakan tadi di awal Mas, sekarang kan gunung bukan hanya sebatas keindahan alam saja ya, tetapi dia sekarang menjadi tempat wisata yang banyak dikunjungi oleh siapapun dan kapanpun. Sebenarnya awalnya apa sih Mas yang mendorong Mas Iqbal itu tertarik untuk mendaki gunung? Awalnya tuh karena awal-awal diajak sama teman emang di rumah karena ada komunitas pencinta alam. Kita di sana mau mendaki tapi bukan untuk merusak alam, intinya begitu. Kita Ingin menikmati ingin keindahan menikmati alam alam gitu, ya, Mas, ya? gitu, bukan untuk Merusak, membuang atau iya. merusak alam di situ, membuang sampah ataupun apa di situ. Kita nggak ada ke situ. Kita ingin menikmati alam di sana emang. Sejak kapan Mas mulai tertarik untuk mendaki itu sendiri? Kalau untuk mulai pertama kali mendaki itu di kelas 2 SMP. Masih kecil dong ya Mas Ya. ya? Bagaimana orang tua menanggapinya Mas? Boleh atau tidak itu? Alhamdulillah kalau orang tua ngedukung Boleh. terus ya, alhamdulillah ngedukung. Karena positif juga sih. Ya. Dari sekian banyak gunung yang didaki Mas, jalur mana sih atau trek apa sih yang paling sulit? Kalau untuk jalur ya relatif semuanya memang sulit kalau naik gunung ya. Cuman yang kalau untuk pribadi saya di Gunung Salak yang lumayan ke arah puncaknya karena kita harus ngelewatin bukit-bukit, harus turun tiga kali turun bukit kalau nggak Oh, salah. berarti sebelum ke puncak itu kita harus naik turun Iya, naik turun kayak gitu ya? Naik ke puncak dari pos Bajur itu ke puncak masih sekitar 6 jaman. Masih jauh banget. Puncak, iya. Masih jauh. Terus buat bekal sendiri bagaimana Mas? Kalau bekal ya diutamain fisik sama mentalnya harus disiapin Buat sebelum bekal naik. makanan itu sendiri, Kalau bawa untuk air makanan- berapa biasanya buat persiapan selama mendaki? Kalau di gunung, tergantung sih gunungnya, kita mau naik di gunung Jawa Barat atau di Jawa Tengah atau di Jawa Timur. Biasanya kalau di Jawa Barat itu masih banyak air, kalau di gunung Jawa Barat itu masih banyak mata air. Jadi nggak harus bawa banyak air Air dari ya, di bawah. situ ya, Kalau di situ misal, juga ada ya? iya. Jadi kalau di gunung Jawa Tengah tuh air susah di sana. Air susah, jadi kita harus bawa dirijen dari bawah, emang harus bawa yang ya lumayan lah berat juga. Tapi ya jangan sampai mencemari lingkungan juga gitu kan. Terus kan kalau misalnya naik gunung itu kan pasti kita bawa sampah ya Mas ya. Terus sampahnya itu dikemanain biasanya? Dibuangkah atau bagaimana? Kalau untuk pribadi saya sendiri biasanya anak-anak pada bawa trash bag. Bawa trash bag, nanti kita masukin ke trash bag, nanti kita bawa turun lagi sampahnya. Nanti sama petugas di sana bisa dibuang di bawah gitu. Ada penampungannya di bawah. Sebelum naik gunung nih Mas, apa sih yang biasanya disiapin itu selain fisik dan mental? Kita harus siapin peralatan, tenda, terus utamain bawa sepatu sama sarung tangan gitu. Sepatu, sarung tangan, kaos kaki, jaket itu penting banget. Ya? Iya. Karena dingin banget biasanya di gunung kan. Apalagi kalau di gunung-gunung Jawa Barat tuh biasanya masih banyak
binatang-binatang di kaki gitu, lintah gitu biasanya. Jadi harus pakai kaos kaki yang panjang. Terus ada nggak sih Mas cerita menarik saat naik gunung? Tapi tunggu, jangan dijawab dulu. Iya, iya. Baik pemirsa, kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan yang satu ini. Tetap di Pasti Bisa. Kembali lagi bersama saya Putri Nabila dalam acara Pasti Bisa. Kembali ke pertanyaan tadi Mas Iqbal, dari sekian banyak gunung yang didaki, ada nggak sih cerita-cerita yang menarik yang didapat? Kalau untuk cerita ya banyak, pasti di setiap pendakian punya cerita tersendiri, punya kesan-kesan yang menarik, ada suka dukanya di setiap pendakian. Kalau untuk cerita, pernah mengalami cerita mistis di Gunung Salak pernah. Waktu itu saya pernah ditimpuk sama makhluk halus. Terus ada teman yang kesurupan di dalam tenda tuh gara-gara dia metik bunga, kalau nggak salah bunga tanpa izin gitu, nggak numpang-numpang gitu kasarnya omongannya. Terus dia kesurupan tuh, diikutin dan akhirnya pingsan gitu, dan akhirnya dia kena hipo. Terus itu parah sih, emang itu kejadian yang paling serem sih yang pernah saya alami di gunung. Terus kalau untuk suka dukanya ya, kalau di gunung kayaknya nggak ada sukanya deh, susah kayaknya, duka mulu kebanyakan gitu kan. Namanya di gunung gitu, mau apa-apa juga susah gitu kan. Kita mau buang air besar aja kadang susah kan. Terus pernah di Garut, kita pernah dari Tangerang naik truk ke Garut dari jam 1 pagi sampai jam 6 subuh baru sampai ke Garut itu. Itu truk kebuka kan ya? Iya, truk buka gitu. Truk sayur. Kita karena dulu tuh emang teman-teman di rumah kalau naik gunung kan nyari yang agak murah gitu kan, kita backpackeran. Jadi kita naik transportasi yang murah di pasar, kita cari di pasar induk Tangerang gitu. Di sana banyak truk-truk yang ngirim dari sayuran ke Jakarta gitu. Mungkin teman-teman ikut ke sana, ke Garut gitu. Jadi kalian ikut ke truk itu ya? Iya, sampai gitu. Garut. Sampai Garut. Tangerang. Iya. Luar biasa ya Mas Iqbal. Biayanya ini murah, nggak kayak naik bis gitu. Jadi menghemat biaya gitu. Terus Mas Iqbal, apa sih kira-kira tips untuk para pendaki pemula? Kan sekarang kayak mendaki itu kan sudah dijadikan sebagai apa ya, gaya hidup ya kan. Sekarang banyak orang yang mendaki. Gimana Mas Iqbal tips-tipsnya? Kalau untuk tipsnya, kalau mau naik gunung khususnya untuk pemula ya, harus naik gunung yang mudah-mudah aja dulu. Kayak Gunung Prau, gunung gede, Gunung Guntur. Itu kalau menurut saya itu bagus untuk pemula. Terus selain itu juga kita harus nyiapin fisik sama mental gitu. Jangan tiba-tiba naik aja, nanti takutnya kaget gitu badannya. Baik pemirsa, saat ini kita sudah kedatangan lagi bintang tamu yang bergerak di bidang perlindungan lingkungan. Ada Mas Adi. Selamat datang Mas Adi, silakan duduk. Sebagai seorang yang bergerak di bidang lingkungan, bagaimana sih tanggapan Mas Adi itu tentang sampah-sampah yang bertebaran di gunung? Kan sekarang banyak tuh pendaki-pendaki yang mendaki gunung tapi meninggalkan sampah.
sebenarnya menurut saya untuk masalah itu memang rasa tanggung jawab dari pendakinya sendiri memang kurang. Menurut data yang kita terima sampai hari ini itu sekitar 2,4 ton sampah yang ada di gunung atau sekitar 600 kantong sampah yang tersebar di 15 gunung di Indonesia. Seperti itu, Mbak. Kira-kira apa sih yang melatar belakangi pendaki itu pada buang sampah sembarangan di gunung, Mas? Iya, kalau itu masalah itu memang dari para pendakinya sendiri yang kurang kesadaran tentang rasa cinta akan lingkungan dan juga gunung itu sendiri. Nah, dari situ teman-teman di sini, teman-teman pendaki kadang-kadang belum mempunyai bekal pengetahuan tentang akan rasa cinta itu sendiri. Nah, mereka ini berangkat cuma karena mungkin karena pengen eksis di media sosial, pengen fotonya bagus, jadi mereka mengebelakangkan masalah sampah yang mereka buang, bahkan tidak sadar sama sekali membuang sampah di gunung kayak gitu. Nah, dengan membuang sampah tersebut akan merusak ekosistem yang ada di gunung. Misal membuang sampah, misalkan serapan tanah ini menjadi terhambat ya. Akibatnya adalah tumbuhan bisa menjadi layu, bahkan sampai mati, bahkan sampai hewan pun bisa menjadi mati bahkan ataupun sakit karena makan bekas makanan para pendaki itu kayak gitu. Apalagi kalau sampahnya itu yang tidak dapat daur ulang ya, iya, seperti betul. plastik atau apa ya. Bahkan plastik itu kan sampai ratusan tahun baru hilang kan dari situ kayak gitu. Terus Mas, penanggulangannya seperti apa sih untuk meminimalisir atau bahkan tidak ada lagi yang membuang sampah di gunung? Iya. Kalau itu sih sebenarnya dari rasa kesadaran yang pertama, Mbak. Kalau misalkan pendakinya nggak sadar-sadar, maka ya sampah bakal di mana-mana. Memang kesadaran yang paling kita tekankan untuk masalah ini. Dengan kesadaran ini ya mereka naik gunung nggak cuma hanya eksis aja, nggak cuma modal kamera untuk foto segala macam. Nah, adanya dengan rasa kesadaran ini membuat lingkungan ini akan menjadi bersih. Nah, misalkan dan juga mereka harus tahu peraturan-peraturan yang ada di gunung untuk mendaki gunung. Nah, misal di Gunung Rinjani itu kalau misalkan ketahuan para pendakinya membuang sampah sembarangan, maka dia akan dikenakan denda sebesar Rp500.000. Begitu juga dengan Gunung Gede Pangrango, itu juga mempunyai aturan bahwa nggak boleh bawa botol sekali pakai. Dan juga nggak boleh bawa tisu basah, karena itu bisa merusak ekosistem yang ada di sana. Nah, aturan itu dibuat untuk lingkungan itu sendiri supaya tetap steril gitu. Berarti buat efek jera bagi para pendakinya sendiri itu Iya. ya Mas ya? Betul. Iya. Baik pemirsa, itu tadi dia peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh para pendaki. Baik, jangan kemana-mana, tetap di Pasti Bisa. Kembali lagi bersama kami di Pasti Bisa Bersama KPI. Nah, segmen kali ini kita akan bermain games dengan Mas Adi dan juga Mas Iqbal nih. Jadi gamesnya itu gampang sih sebenarnya. Kita akan memberikan beberapa clue tentang gunung-gunung yang ada di Indonesia. Kita bisa lihat di sini ataupun di sini, Mas Iqbal, Mas Adi, silakan. Boleh. Clue yang pertama itu gunung yang berada di Jawa Barat. Siapa yang bisa menebaknya dulu? Oh, ini Jawa Barat ya? Boleh Mas Adi
Gunung Jawa Barat. Iya. Udah. Gunungnya Mas. Oh, nama gunungnya. Nama Gunung gunungnya yang terletak Gunung di Jawa Barat. Gunung Es. Salah ya? Saya. Oke. Apa ya? Gunung Ciremai. Ya. Atau saya bacakan clue yang kedua. Oke. Boleh. Clue yang kedua itu merupakan gunung tertinggi di Ya, Jawa Barat. fix. Ya, apa? Gunung Ciremai. Ya, betul. Gunung Iya kan? Ciremai untuk Mas Iya, Iqbal Ciremai 1, kan? Mas Adi 0. Sekali Mas Iqbal ini ya. Terus selanjutnya gunung yang kedua, Boom. gunung ini memiliki ketinggian 3.805 mdpl. Oh. Ada yang tahu Mas Adi, Mas Iqbal? Lanjut, coba lagi clue-nya. Oke, clue yang kedua saya bacakan. Terkenal dengan jalur pendakian merangkaknya. Jalur pendakian yang merangkak. Oh, ini Gunung Kerinci kalau nggak salah. Mau dibacain lagi clue-nya? Terletak di Jambi. Iya. Gunung Apa? Kerinci, Iya, itu Gunung tempat Kerinci. saya ya. Oh, saya nggak tahu ya. Jambi nggak tahu. Oh, Mas dari Masnya Jambi, ya? Mas ya. Iya. Tapi kok nggak tahu ada gunung, Kok saya ada nggak gunung tahu di Jambi, gitu? Mas? Kenapa ya? Nggak apa-apa lah. Jadi untuk Mas Iqbal 2, Mas Adi masih belum bisa menebak ya. Yang ketiga bisa ditampilkan. Oh, ini yang ketiga. Ini yang ketiga. Pertama itu terkenal dengan danaunya yang indah. Saya Apa yang Sumeru, Mahameru. Dibacain lagi yang kedua. Berada di Jawa Timur. Iya. Ya, betul Mas Sumeru. Tepuk tangan dong buat Mas Adi dan Mas Iqbal. Biasa aja. Bisa menjawab. Jadi skornya 2-1. Jadi yang menang 2-1. tetap Mas Iqbal. Iya, Tepuk nggak tangan sekali apa-apa. lagi buat Mas Iqbal. Gunung selanjutnya. Ya. Ini terletak di bagian timur Indonesia. Seru sekali ini ya. Saya Mbak. Ya. Saya sebenarnya nggak pernah kesini sih. Cuma kayaknya menurut mata saya ini kayaknya Rinjani, Gunung Rinjani. Ya, betul sekali Mas Betul Adi, ya? Gunung Rinjani. Seru ya, sini kali ya. Boleh, boleh. Boleh ya. Pertanyaan terakhir. Nah, ini terkenal dengan hutan mati. Hutan mati ya. Ya, terletak di Jawa Barat. Saya tahu. Apa? Ini Gunung Papandayan ini. Ya, betul sekali. Iqbal Pandayan. Jadi tadi Iqbal sudah menjawab 3 pertanyaan dan Mas Adi 2. 2 Mas. Oh, 2. dua. Jadi pemenangnya Mas Iqbal. Selamat Mas Iqbal. Baik Mas, mungkin ada beberapa pesan untuk para pendaki agar tidak membuang sampah. Dimulai dari Mas Iqbal dulu. Untuk para pendaki ya, jaga lingkungan, tetap jaga kelestarian alamnya, karena kita bukan untuk menikmatinya, tapi kita untuk melihat dan merasakannya. Wah, luar biasa sekali Mas. Ya. Sekarang Mas Adi silakan. Baik, untuk para pencinta alam, para pendaki gunung, harapan kita semua di sini adalah sama-sama kita jaga lingkungan kita, jaga alam Indonesia, jaga kelestariannya, karena semua yang ada di Nusantara ini adalah milik kita bersama, bukan hanya milik segelintir orang saja. Karena kita diutus di dunia ini, melainkan adalah untuk menjaga keseimbangan antar manusia dan makhluk yang lainnya. Terima kasih. Luar biasa sekali, bisa tepuk tangan untuk Mas Iqbal dan Mas Adi. Baik pemirsa, saya kutip dari quotes para pendaki, yaitu jangan tinggalkan apapun kecuali jejak, jangan ambil apapun kecuali foto, dan jangan bunuh apapun kecuali waktu. Saya Putri Nabila atas nama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.